Bener kata lo tadi, Bi. Malam satu suro itu ternyata sering jadi malam khusus buat ngerawat maupun ngejaga benda-benda pusaka keramat dari leluhur. Cara ngejaganya itu ya sebenarnya sesimpel kita nggak ninggalin ruangan penyimpanan benda-benda ini pas di malam itu. Pokoknya usahain ruangan itu nggak boleh sampai kosong. Nah, tapi ya jelas nggak semua orang tahu kan sama hal ini. Salah satunya si pengirim cerita kali ini. Sebut aja namanya Igo, yang kira-kira sekitar 2 tahun lalu sempat tinggal di rumah Pak D-nya di Jogja. Intinya si Igo ini dulu kebetulan emang kuliah di Jogja, dan setelah lulus kuliah, dia ini mau sekalian nyari-nyari kerjaan dulu. Tapi ya karena belum ada penghasilan, makanya Igo sempat semacam tinggal sementara di rumah sahabat deket bapaknya. Yang udah dianggap Pak D sendirilah di pinggiran Jogja. Sebut aja namanya Pak D Marmo. Nah, Pak D Marmo ini, kata Igo bisa dibilang keturunan keluarga bangsawan Jawa. Makanya di rumahnya dia tuh emang nyimpen banyak banget pusaka-pusaka keramat yang katanya turun-temurun dikasih dari leluhurnya. Nah, buat gambaran juga nih, rumahnya ini tuh model joglo campur kolonial gitu. Gede, lantainya serba kayu, tapi ya sepi banget aja rasanya. Nah, di beberapa hari awal Igo di sana, si Pak D Marmo ini tuh ada urusan buat keluar kota. Berangkat dari pagi nih. Jadi ya dia nitipin rumahnya ke Igo. Cuma semalam doang katanya. Bahkan kalau udah selesai bisa langsung pulang. Awalnya sih biasa aja. Tapi makin sore perasaan Igo nih jadi aneh. Benda-benda pusaka setiap dilihat tuh kayak bikin merinding. Terus tiba-tiba muncul ada kayak bau kemenyan samar-samar dari arah lorong belakang rumah. Lorong yang nyambungin ke pintu ruangan penyimpanan barang antik yang emang sengaja dikunci rapat sama Pak D Marmo. Di situ Igo masih nggak kepikiran aneh-aneh, dia cuma ngerasa risih sama keganggu sama baunya. Makanya abis itu dia ini sengaja buka beberapa jendela keluar, sekaligus nyalain beberapa kipas angin. Abis itu dia langsung ke kamarnya tuh buat ngegame, terus lanjut tidur. Sampai pas banget sekitar jam 12 malam, pas Igo ini lagi tidur, tiba-tiba kedengeran suara ting ting ting, kayak suara gamelan gitu Moy Bi. Dari yang awalnya pelan, tiba-tiba jadi kenceng gitu suaranya. Terus tiba-tiba langsung hening, sunyi gitu aja. Igo kebangun tuh dari tidurnya. Dia buru-buru keluar dari kamarnya buat ngecek. Dan ternyata baru juga Igo ngebuka pintu kamarnya, dia tuh bisa ngeliat kalau persis di panggung ruang tengah yang ada gamelan itu, alat-alat pemukul gamelannya tuh beneran kayak lagi dipegang tanpa ada orangnya. Jadi terbang gitu aja. Terus abis itu satu persatu suara tuh jatuh gitu aja. Terus lampu seisi rumah langsung mati semuanya. Igo manggil-manggil di situ. Halo, siapa ya? Pak D Marmo udah pulang? Gak ada jawaban. Tapi tiba-tiba ada suara bruk bruk bruk, kayak ada suara langkah kaki gitu cepet, kayak jalan di atas loteng. Tapi masalahnya rumah Pak D Marmo ini tuh nggak punya loteng. Di sini Igo mulai panik, bukan cuma karena ada setan, tapi panik kalau ternyata malah ada maling tuh masuk rumah Pak D-nya. Apalagi kalian inget kan, si Igo ini tuh sebenarnya lupa buat nutup beberapa jendela di rumah Pak D-nya ini. Akhirnya sambil nyalain senter dari HP-nya, Igo nyoba buat keliling rumah cari tahu nih ada apa. Dan pas dia keliling dari sorotan senter HP-nya, Igo nih bisa ngeliat jelas banget ada jejak bekas tanah basah gitu. Dan arahnya ke ruang penyimpanan barang antiknya si Pak D. Sini dia makin panik nih, apalagi pas makin deket sama ruangannya. Katanya gagang pintunya nih udah basah, kayak abis kena keringet dingin atau embun gitu. Dan pintunya udah kebuka dikit Moy Bi. Terus yang sebelumnya di sore hari ada bau kemenyan, sekarang baunya malah berubah jadi bau busuk kayak bangkai tikus gitu. Aduh. Igo nyoba buat ngintip dari sela-sela pintu yang kebuka. Terus sepersekian detik Igo ngintip, dia bisa ngelihat kalau ada tangan kering penuh luka kayak ngejelur keluar panjang banget dari dalam salah satu lemari tua di sana. Dia di situ nggak tahu itu tangan siapa, tapi kayaknya tangan ini tuh ngeh kalau si Igo tuh lagi ngintip. Soalnya di detik itu juga tangannya ini langsung kayak gerak cepet banget, narik tangannya masuk ke lemari. Aduh. Terus udah nih langsung hilang gitu aja kan. Igo langsung sadar kalau kayaknya ini tuh bukan maling, karena yang nggak mungkin maling ketahuan, bukannya cabut malah ngumpet kan. Di situ Igo langsung lari balik ke kamar dia ngebanting pintu terus ngunci pintunya. Igo naik ke atas kasur sambil langsung tutupan selimut lah.
Tapi ternyata teror tuh belum selesai di situ aja Moibi. Orang baru juga beberapa detik si Igo ini tutupan selimut, udah tuh langsung kedengeran ada suara kayak ketokan pintu terus-terusan. Tapi sumbernya tuh bukan kayak dari arah pintu kamarnya dia. Sumbernya lebih kedengeran dari arah lemari sudut kamarnya dia. Igo yakin sumber suara barusan ini karena pelan-pelan dari arah lemari itu tuh kedengeran ada suara, "Suro milik kami." Igo langsung buka selimutnya dan bener aja di atas lemari kamarnya itu udah ada sosok bayangan lagi kayak duduk sila gitu. Igo ngira cuma siluet kan, tapi matanya tuh merah, nyala, dan mulutnya tuh beneran sobek panjang banget kayak abis dipaksa buat senyum gitu Moibi. Igo di situ beneran cuma bisa matung aja saking dia takut banget. Buat baca doa aja katanya Igo udah berat banget mulutnya, kayak beneran kaku gitu. Dan pelan-pelan lemari barusan ini yang Igo inget banget dia datang itu kekunci, tiba-tiba lubang kuncinya itu kayak kebuka dengan sendirinya. Terus pelan-pelan pintunya jadi kebuka. Dan yang keluar mirip sama sosok di lemari yang ada di ruang penyimpanan barang belakang rumah tadi. Dimulai dari kelihatan tangannya kering penuh luka, terus dilanjut ada sosok keluar, tingginya gak normal sekitar 2 meter lebih. Badannya dibungkus kain putih dan mukanya hitam kelam kayak bayangan. Dan gilanya, setannya ini tuh gak cuma 2 ini doang Moibi, tapi masih ada lagi. Abis itu gantian tuh pintu kamar yang tadi udah dikunci juga. Tiba-tiba kebuka pelan dengan sendirinya. Sosok setannya itu dari arah pintu udah kelihatan kayak ada rombongan pemain gamelan. Terus pakaiannya tuh lengkap gitu, mulai dari sindennya sampai para penabuh alat musik. Tapi mukanya sama semua, bener-bener rata. Intinya semua sosok ini tuh dalam waktu bersamaan pada kayak gerak ngedeket muterin kasur Igo. Di sini Igo pengen banget cabut lah dari situ. Tapi ya kalau dilihat dari matanya mah kelihatan kalau jalanan tuh udah full, nggak ada celah lah buat dia lari keluar. Bener-bener udah ketutup sama semua makhluk ini. Dan yang bisa dilakuin sama Igo di detik itu juga cuma tutupan selimut sambil pelan-pelan baca doa. Pokoknya bacaan doa Igo tuh udah kayak saingan sama suara-suara dari setan-setan yang udah ngelilingin dia. Masing-masing setan tuh kayak ngeluarin suaranya, beda-beda, tapi ya yang diomongin tuh sama. Mereka cuma bilang kalau di bahasa Indonesiain ya, artinya tuh sudah waktunya. Di sini Igo takut banget, pokoknya di titik ini dia cuma bisa teriak-teriak baca doa sambil terus meremin mata. Sampai tiba-tiba yang awalnya cuma suara doang, sekarang badan Igo tuh kayak ada yang ngeguncang kenceng banget, bener-bener kerasa selimutnya tuh juga kayak ditarik-tarik keluar gitu. Igo di sini cuma bisa nahan selimutnya, jadi kayak tarik-tarikan aja. Dan pas Igo kalah buat nahan selimutnya ini kebuka, dan di hadapan dia di detik itu juga udah ada Pak De Marmo berdiri, agak nunduk ngedeket ke Igo, sambil masang mukanya tuh pucat khawatir gitu. Dan pas Igo coba ngelempar pandangan ke segala sudut ruangan, semuanya tuh balik kayak semula, rapi, lampunya nyala, dan gak ada sosok-sosok setan tadi. Di situ Pak De Marmo bilang, "Go, kamu lihat mereka ya?" Igo di situ ngangguk aja tuh, sambil masih deg-degan. Terus Pak De Marmo langsung nyamperin lemari kamar Igo. Dia buka, terus ngeluarin sesuatu yang dibalut kain mori putih gitu. Pas dibuka, isinya tuh ada keris karatan. Pokoknya keris ini tuh kelihatan tua, dibalut sama noda hitam gosong gitu. Dan Pak De Marmo ngomong lagi, "Ini malam 1 suro Go, semua pusaka harus dijaga, bukan malah ditinggal tidur. Maafin Pak De, lupa ngasih tahu kamu dari awal. Pak De kira kamu bakalan begadang orangnya. Terus sosok-sosok yang kamu lihat tadi itu, mereka emang mau marah, tapi bukan karena ada kamu di sini, tapi karena kamu nggak tahu cara ngejagainnya." Dari semua yang diomongin sama Pak De Marmo barusan, intinya Igo ini diganggu cuma karena dia tuh dianggap nggak ngehormatin tempat suci atau rumah Pak De Marmo, yang selama ini emang jadi pusatnya benda-benda keramat. Apalagi ditambah pas sore Igo tuh sempat ngerasa risih sama bau kemenyan kan, terus malah nyalain kipas. Nah itu juga tuh yang secara nggak langsung jadi kayak nolak kehadiran leluhur yang datang buat ngejenguk pusaka mereka masing-masing. Di satu sisi sih emang gimana ya, kan dia juga nggak tahu gitu loh. Tapi gue lebih mau ngebahas tentang Pak D-nya emang minta maaf sih karena dia nggak ngasih tahu ya. Cuman nyebelin aja jadi kayak ponakannya jadi kena balanya gitu anjir. Iya, seenggaknya dikasih tahu aja kan biar dia tahu. Gue agak bingung juga kenapa tiba-tiba si kakeknya ini ngira siapa Igo ya.
Iya. Igo ini bakal bangun begadang gitu, Iya. tanpa dia tahu dia harus ngapain. Iya benar-benar. Apa karena mikir anak muda aja kali?